Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warnaningsi dari kelompok 4, yaitu masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Baiklah, adapun teman-teman saya sebagai berikut. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, si Mamat makan ikan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Rizky dari kelompok masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemerintahan berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kala pada periode kepemimpinannya yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dikenal dengan Program 100 Hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Budiono pada pemilu 2009. Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Budiono, dan kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Kondisi politik SBY. Awal mula SBY ditunjuk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintah tahun Gus Dur. SBY terpilih jadi Presiden Indonesia ke-6 dan jadi Presiden pertama yang terpilih secara langsung pada tahun 2004. SBY berhasil menyelesaikan masa jabatannya 5 tahun pada 2004 sampai 2009 dan terpilih kembali 2009 sampai 2014. Dalam kepemimpinannya, SBY melakukan kebijakan politik diantaranya pembentukan Kabinet Bersatu 1. Periode kepemimpinan yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersama pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Program pertama pemerintah SBY disebut 100 Hari yang bertujuan memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, dan mewujudkan keadilan dalam demokrasi melalui pihak kepolisian dan kejaksaan agung. Pembentukan Kabinet Bersatu 2. Pada pemerintah SBY yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersama. Susunan kabinetnya berasal dari susunan pengusul pasangan SBY Budiono yang mendapat kursi di DPR, partai dengan Demokrat, PKS, PAN, PP, dan PKB, ditambah Partai Golkar. Susunan kabinetnya diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009, dilantik sehari setelahnya. Menganut konsep trikal politik. Konsep dasar adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur. Kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang ada. Trias Pitaloka kini diterapkan pada pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga-lembaga.
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, lembaga yang membuat undang-undang. Eksekutif, lembaga yang melaksanakan undang-undang. Yudikatif, lembaga yang mengawasi jalan pemerintahan dan negara secara keseluruhan. Menginterpretasi undang-undang jika ada disengketa, serta memberikan sanksi bagi lembaga maupun orang yang melanggar. 4. Sistem kepartian. Pada masa SBY, sistem kepartian mengalami perubahan yang signifikan, di mana parti politik bebas dibentuk asalkan memenuhi persyaratan yang ada, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. 5. Politik pencitraan. Politik pencitraan adalah senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya, termasuk SBY sebagai pemimpin rakyat. SBY pun harus membentuk citranya sebaik mungkin. Presiden SBY melakukannya dengan beberapa hal yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari 5 jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan retorika tipe elokatio, di mana pembicara memberikan kata-kata dan bahasa yang tepat ketika berbicara di depan umum. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY salah satunya kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah di Indonesia. 6. Politik luar negeri. Meningkatkan kerjasama internasional, meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia. SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing. Ciri politik luar negeri SBY. 1. Terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, dan India. 2. Terdapat kemampuan adaptasi Indonesia terhadap perubahan domestik dan perubahan yang terjadi di luar negeri. 3. Bersifat pragmatis, kreatif, dan optimis. Artinya Indonesia mencoba menjalani hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan Indonesia. 4. Konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional dengan prinsip unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip inilah yang menjadi sasaran politik Indonesia di tahun 2008 dan seterusnya. Kebijakan ekonomi. Kebijakan pertama, kebijakan Belance Budget. Pembuatan kebijakan tersebut merupakan komitmen dari tim Equin Kabinet Indonesia Bersatu untuk berkarya sesuai with Paper dan APBN 2005. With Paper dan APBN 2005 merupakan dua dokumen ekonomi politik yang telah disusun oleh pemerintahan dan peleman arah pemerintahan Megawati. Paper mengharuskan pemerintahan untuk menghapus subsidi divestasi perbankan dan privatisasi BUMN, setidaknya termasuk
keharusan mematuhi UU Program Pembangunan Nasional Profesi 2000 sampai 2004 hingga akhir 2007 untuk menutupkan belanja budget. Kedua, kebijakan para Menteri Ekonomi yang lebih mengusung prinsip privatisasi. Konsep ekonomi neoliberal sudah diterapkan dan dijadikan rujukan untuk dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dibuatkan dengan adanya proses pengalihan kepemerintahan perusahaan negara BUMN ke politikan swasta, baik nasional maupun asing. Menteri BUMN yang didukung oleh Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri melaksanakan kebijakan privatisasi meskipun kebijakan untuk memenuhi target pendapat. Ketiga yakni kebijakan liberasi. Sesuai yang tertera pada RPJMK bab peningkatan investasi dan ekspor migas, para Menteri Ekonomi sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan internasional melalui prinsip kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan, adil dan transparan. Dalam konteks real, liberasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan menerapkan hasil perundingan WTO, APEC, ASEAN, serta membuka kesepakatan seluas-luasnya bagi para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global akibat melemahnya ekonomi Amerika Serikat. Untuk mengatasi dampak ini, pada awal tahun 2009, pemerintah SBY JK merilis program stimulus vokal. Program ini merupakan paket kebijakan yang ditujukan untuk meredam dampak negatif krisis ekonomi global. Kebijakan tersebut berupa pemberian stimulus baik pada sisi pendapatan maupun belanja yang ditujukan terutama untuk memelihara daya beli masyarakat, menjaga daya tahan perusahaan atau sektor usaha menghadapi krisis global, serta meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010. Seiring pertumbuhan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009, terbukti perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman finansial yang terjadi di zona Eropa. Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6% pada 2010 dan meningkat menjadi 5-6,5% pada 2011. Berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,23%. Namun, perlatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Akan tetapi, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Sentri yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Sentri ini. Tragedi pengeboman di Bali tahun 2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui konferensi pers mengemukakan bahwa peringatan serangan terorisme di Indonesia telah dilakukan mulai 2005. Tetapi ada kemungkinan aparat menjadi lalai karena pada saat itu juga terjadi kenaikan harga BBM yang membutuhkan pengawasan lebih. Kenaikan BBM dengan drastis, kenaikan BBM yang lebih dari 100% dari hingga awal pada masa pemerintahan SBY membuat harga pangan naik dan membuat rakyat kesulitan pengakuan Indonesia oleh negara lain.
Pada masa pemerintahan SBY, kemunduran bidang budaya Indonesia sangat terlihat jelas. Contohnya adalah banyaknya budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, antara lain Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Malaysia, batik Jawa oleh Adidas, dan kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang. Terganggunya perekonomian Indonesia. Beberapa masalah perekonomian Indonesia pada zaman SBY antara lain Gini ratio naik 0,5 pada 2014 dari tahun sebelumnya 0,41, di mana pada masa SBY memimpin angka Gini ratio ada di level 0,32. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak dapat menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% growth dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 di 2024. Kenaikan BBM dengan drastis. Kenaikan BBM yang lebih dari 100% dari harga awal pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono membuat harga pangan naik dan membuat rakyat kesulitan. Pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kemunduran bidang budaya Indonesia sangat terlihat jelas. Contohnya adalah banyaknya budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Antara lain, Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Malaysia, batik Jawa oleh Adidas, dan kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang. Terganggunya perekonomian Indonesia. Beberapa masalah perekonomian Indonesia pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono antara lain Gini ratio naik 0,5 pada 2014 dari tahun sebelumnya 0,41, di mana pada awal Susilo Bambang Yudhoyono memimpin angka Gini ratio ada di level 0,32. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak dapat menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1%. Growth dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 di 2004 menjadi 164.000 di 2013. Kesejahteraan petani menurun. Nilai tukar petani selama 10 tahun terakhir turun 0,92%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.